Kita berdoa dulu aja. Mari kita doa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami masuk dalam satu hati yang mengenal tentang kelemahan-kelemahan hati manusia dan juga keunggulan serta kemuliaan percakapan-percakapan ilahi. Kami tahu bahwa Engkau hadir sebagai manusia untuk memberitakan kepada kami serta memberitahukan bagaimanakah kami berkomunikasi, bagaimana kami berargumentasi serta mempertahankan iman kami, dan terutama adalah kami sudah mendapat begitu banyak contoh, baik itu nabi-nabi, imam-imam, ataupun seperti Musa dan Yosua, dan begitu banyak yang sudah Engkau curahkan, hamba-hambamu yang Kau panggil, dan terutama untuk para rasul, yang sudah Engkau juga berkati sebagai murid-murid Tuhan Yesus, dan terutama adalah Rasul Paulus yang menuliskan begitu banyak cara berpikir secara utuh di hadapan Tuhan, dan kami mendapatkan satu inspirasi Alkitab sehingga kami bisa belajar dengan baik dan dengan benar melalui firman-Mu, dan puncaknya adalah semua hal ini berkaitan dengan ucapan, pengajaran, dan juga tingkah laku sikap daripada Tuhan Yesus sendiri, dan itulah menjadi contoh yang teragung, yang terindah bagi kami. Pimpinlah kami dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus membantu kami dalam setiap percakapan, baik di dalam percakapan kami secara pribadi di hadapan Tuhan, juga pergumulan dengan orang sekeliling kami, ataupun perdebatan-perdebatan, supaya kami dipimpin dengan hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan, dan menjaga supaya kami juga tidak jatuh dalam dosa karena kemarahan, kejengkelan, atau kebodohan, kedunguan, kebebalan, atau satu hati yang berkeras yang tidak pernah bisa menerima firman Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti bahwa Tuhan yang membuka hati, bukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke. Nah, kita akan membuka Matius pasal 12 ya. Matius pasal 12. Matius 12. Ini judulnya tuh tentang Yesus dan Beelzebul ya. Kemudian ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Ini orang yang setengah mati nih, coba perhatikan ya. Dirasuki setan, terus apa kondisinya? Buta dan bisu. Nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong. Dirasuki setan lagi. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan si buta itu melihat. Jadi buta melihat, bisu berkata-kata dan tidak kerasukannya. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya. Ya, katanya begini. Iya, ini agaknya sepertinya anak Daud. Nah, kalau dikatakan anak Daud itu artinya Mesias ya. Anak Daud itu keturunan yang dijanjikan. Kayaknya ini keturunan Mesias itu. Yang dijanjikan Tuhan menjadi anak Daud, benih dari Daud. 24. Tetapi orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, kalimat ayat 25, ini penting ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah, ini penting ini. Dan berkata pada mereka. Nah, di dalam kita berapologetika, berdebat, kita nggak punya kemampuan untuk mengerti pikiran orang. Kita ngerti dari buahnya, kita ngerti dari perkataan yang ada, tapi kita menduga saja. Tapi Tuhan Yesus persis tahu apa yang dipikirkan. Mau apa dia? Mengetahui pikiran mereka lalu berkata pada mereka. Nah, jadi dengan perkataan ini untuk menghentikan dan untuk memberikan satu kalimat-kalimat perdebatan, argumen yang akan mematahkan semua pikirannya itu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Logikanya jelas kan? Kalau kamu nggak pernah bersatu, bertengkar, ya pasti nggak bisa punya satu kesatuan gitu kan. Jadi kesepakatan nggak ada, itu terpecah-pecah. Dan kalau kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan juga dikatakan, dan setiap kota atau rumah tangga, keluarga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan.
Jadi ini adalah satu kalimat Tuhan Yesus juga berlaku bukan hanya bagi orang-orang secara umum ya, tapi ini khususnya juga tentang dunia roh. Dunia roh dan dunia keluargamu dan dunia kita sama. Kalau tidak ada kesatuan, itu artinya pecah-pecah, itu artinya udah gampang sekali untuk dirusak, gampang sekali untuk dipengaruhi dan dihancurkan. Ayat 26. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Nah itu nggak mungkin. Iblis ngusir iblis. Iblis mengatakan pada iblis. Jadi artinya begini, loh iblis kok ngusir iblis? Kan secara logisnya kan nggak satu argumen bahwa nggak mungkin kamu mengatakan saya Beelzebul. Kenapa? Kalau saya Beelzebul, saya ngusir Beelzebul, itu kan nggak mungkin. Bisa ngerti? Jadi akan ngusir iblis. Nah kamu iblis gitu, ya nggak mungkin dong. Masuk akal nggak? Iblis saya keluarkan gitu. Nah iblis nggak mungkin ngusir iblis. Ini ngerti ya? Jadi perbandingan pemikirannya, terus cara kita mengolah perkataan-perkataan firman Tuhan yang supranatural ini dari Tuhan Yesus yang betul-betul mutlak dan kebenaran, dan dikatakan bahwa di situ nggak mungkin iblis itu mengusir iblis. Kalau iblis ngusir iblis, itu artinya apa? Ia terbagi-bagi dengan cara apa dan melawan dirinya sendiri. Jadi iblis kalau ngusir iblis itu dia menghancurkan diri sendiri, merusak dirinya sendiri. Dan itu tidak mungkin. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, di sini kita belajar dua. Yang belajar apa? Yang pertama, coba kita lihat sifat daripada kerajaan iblis. Apa sifat kerajaan iblis? Tuhan Yesus yang cerita loh, bukan saya. Sifatnya apa? Terpecah-pecah atau bersatu? Ayo, saya tanya. Iblis itu sekongkolan atau dongkolan? Ayo. Sekongkolan. Jadi mereka tuh akrab juga loh. Bajingan-bajingan itu kan ke diskotik, ke tempat-tempat pelacuran perjudian kan mereka itu kan koncoan. Ini kan, ayo koncoan kan, berzina koncoan, berjudi koncoan. Nah, nggak mungkin iblis itu salah. Oh kamu nggak bisa ya kamu, nggak mungkin. Itu kan orang sadar dia benar. Yang bisa ngusir iblis itu yang benar kan. Tapi iblis nggak bisa ngusir iblis karena ya tadi terjadi satu persongkolan. Dan itu ada dalam Mazmur pasal 1. Mereka duduk berdiri dan mereka kemudian apa? Menuju kepada satu persekongkolan. Mazmur pasal 1 itu. Coba kita lihat yang aja supaya kita tahu. Mazmur 1 ayat 1. Ya, kita lihatin. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri. Nah, pertama, berdiri kan? Tidak berdiri jalan orang berdosa. Artinya masih ngobrol ini. Berdiri ini sambil berjalan kan? Berdiri. Dan kedua, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi yang pertama berdiri, yang kemudian apa? Duduk. Duduk itu artinya apa? Bersekongkol kamu. Udah setuju kamu. Udah dengar, udah koncoan kamu. Berdiri kan masih kenalan kan? Begitu duduk, udah akrab ya. Dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukanya Taurat Tuhan. Kalau saya nggak suka firman Tuhan, saya nggak suka dengar firman Tuhan, saya sukanya yang lain, berarti rohmu sedang mendukakan Roh Kudus. Bosan Pak saya di MTS tiap pagi doa gini. Bosan aku. Nah, saudara harus tahu bahwa saudara di sini kan dididik, diarahkan dan kemudian diberikan satu latihan supaya kamu terlatih nanti dalam pelayanan, dalam apapun kamu sudah terbiasa dan sangat memudahkan kita persiapan firman Tuhan. Bahannya itu ada semua karena tiap hari kan kamu bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan, berfirman Tuhan kamu bahas gitu. Jadi nggak pernah akan habis mau menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi jelas sekali dikatakan di sini apa? Berdiri, duduk, dan akhirnya mereka menjadi satu. Dan itu jelas ya. Jadi jelas artinya apa? Bahwa yang Tuhan Yesus jelaskan itu adalah, kamu lihat ini, kerajaan iblis itu kerajaan yang rapi, yang saling mendukung, menopang, sekongkol, dan mereka itu kompak sekali. Bayangkan, kamu melawan mereka.
Nggak bisa menang. Kekompakan kamu pelayanan dengan kekompakan iblis, kompak mana? Kita aja masih engkel-engkelan kan, jengkel-jengkelan gitu. Wah, ngomong seperti ini. Iblis itu nggak ada. Iblis itu sama dengan tanda petik ya, sama dengan kerajaan Allah. Karena dia memiliki prototipe kerajaan Allah dan mereka kan hidup dalam kerajaan Allah dan keluar, dia meniru apa yang ada dalam kerajaan Allah, kesatuannya harus tunduk. Nah, iblis itu, Lucifer itu seperti Tuhan. Nah, terus semuanya. Nah, kan disebut apa? Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Bukan kumpulan kegelapan, bukan. Kerajaan. Jadi kerajaan itu apa artinya? Ada sistemnya, ada pemerintahnya, ada komandonya. Jadi kita kalau berdebat dengan orang berapologetika, kamu harus tahu. Di dalam pikiran dia, itu ada kerajaannya di luar. Di dalam kerajaan roh itu. Yang mempengaruhi dia, yang mengikat dia, nah itu yang kita lihat. Bisa ngerti ya? Jadi kalau saya berdebat dengan orang ini bukan Kristen, dia orang agama lain. Nah kita tahu dia sedang diikat dengan imannya. Dia diikat dengan seluruh hidupnya dia, diikat dengan keluarganya dan pengajar-pengajarannya. Dan bukan hanya diikat, dia sudah mati di sana dan dia sudah membenarkan diri dan dia sudah menggantikan kebenaran dengan seluruh kebenaran dia, agama dia. Kalau saya mendebat dia, kalau saya memberitahukan tentang Kristus, ya otomatis tolak. Kenapa? Karena dia tidak kenal Kristus. Apalagi kalau di dalam kitab sucinya, di dalam ajarannya, itu menentang orang Kristen. Orang Kristen itu harus dibunuh. Orang Kristen itu layak untuk kayak apa? Disiksa apapun itu layak. Dan kamu usir layak. Darahnya halal, gitu kan? Dianggap halal kan? Dan ini sekarang lagi mau kondisi seperti ini loh, Indonesia. Pemilu 2024 itu udah mulai kalimat-kalimat Kristen Cina gitu kan. Wah, itu mulai keluar. Padahal kan yang jadi calon presiden kan nggak ada yang Cina. Betul kan? Ganjar, Puan kan nggak ada yang Cina. Malah siapa? Yang Anies itu orang Arab kan. Kan menurut undang-undang kan harus orang Indonesia. Betul kan? Harus orang Indonesia, bukan orang lain. Jadi nggak mungkin, ya kita harus mendahulukan orang yang asli di sini ya, orang Jawa, orang lain-lain yang sama kan. Ya, presiden, wakil presiden kan Habibie dari Sumatera, ya kan, Jawa, Sumatera, Jawa. Pokoknya Jawa itulah yang paling banyak kan di sini Jawa. Jadi presidennya ya dari Jawa, SBY Jawa, semua kan Jawa. Kalau kita ngomong kan, hanya Habibie yang nggak Jawa, yang cuma 3 bulan, nggak salah. Ya 3 bulan berapa? Berapa bulan aja gitu. Itu hanya menggantikan Pak Harto sementara kan, terus turun. Nah itu. Tapi yang lain orang Jawa. Nah mungkinkah nanti bukan orang Jawa yang naik? Nah itu yang jadi pertanyaan. Nah kemudian kita harus tahu bahwa apa yang mengikat mereka dalam pikiran-pikiran orang-orang berdebat dan kita menanyakan apapun tentang iman Kristen, kita harus tahu bahwa mereka itu sudah tidak mungkin dan tidak mungkin sama sekali untuk bisa mendengar kamu dan percaya dan mengiyakan. Dan kemudian dia bisa manggut-manggut. Wah, benar. Kamu ngomong benar. Kenapa nggak bisa? Karena hatinya tidak mengenal firman Tuhan. Jadi logikanya itu mati dia. Secara menerima Kristus itu nggak mungkin bisa. Coba kita lihat ya di dalam kalimat ini ya. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-3. Jadi Tuhan Yesus itu menggunakan argumen, nanti kita pelajari ya. Ya, menggunakan argumen analogi. Analogi itu penjelasan secara gambaran, cerita dan semuanya. Itu analogi. Atau gambaran-gambaran namanya metafor, ya, perumpamaan, nah itu metafor. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta. Ini artinya tinta itu dengan pikiran-pikiran manusia artinya. Tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Nah, hidup kan? Roh itu menghidupkan pikiran orang itu. Bukan pada loh-loh batu yang mematikan itu, melainkan pada loh-loh daging
yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami akan kepada Allah oleh Kristus Yesus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, perhatikan ya. Ini, kata-kata ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua ada lagunya, tahu nggak? Hanya anugerahnya. Ya kan? Bukan karena kebaikanmu, kecakapanmu, kehebatanmu. Dikatakan sini, kesanggupan kami, saya bisa melakukan ini, itu pekerjaan siapa? Maka orang-orang mengatakan keselamatan bergantung pada kebaikan manusia. Itu orang nggak ngerti Alkitab. Roma pasal 3 mengatakan, tidak ada orang benar, tidak ada orang melakukan kebenaran, tidak ada orang baik, tidak ada orang bisa menjadi baik, tidak ada orang yang semuanya mencari Allah, itu nggak ada. Dan jelas manusia jatuh dalam dosa semua, mati semua dalam dosanya. Nggak ada yang mencari Tuhan. Nah ini apalagi ini, kalau kamu bisa melayani Tuhan, itu bukan karena kesanggupanmu, bukan karena kamu, bukan karena hebatnya kamu, bukan. Karena pekerjaan Allah. Filipi pasal 2 ayat 13 juga sama. Coba dibaca. Filipi 2 ayat 13. Nah, saudara harus pegang ini ya, kalimat-kalimat firman Tuhan jelas sekali bahwa kita ini diselamatkan, dan di dalam masa kita diselamatkan semua adalah pekerjaan Allah, anugerah Allah, dan bukan karena kekuatan kita, bukan kesanggupan kita. Tidak, bukan kesanggupan kami, tetapi pekerjaan Allah, kesanggupan yang diberikan Allah kepada kami. Coba baca. Udah. Filipi 2 ayat 13. Coba. Nah, apa? Baik. Nah, jadi saya ini udah selamat Pak, gitu kan? Kalau saya nggak baik kan saya nggak selamat. Loh, iya. Dalam arti karena kamu selamat, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak membuat kamu selamat. Perbuatan baik tidak menghasilkan keselamatan, tapi keselamatan menghasilkan perbuatan baik. Bisa ngerti Mas? Jadi kamu baik itu tidak pernah bisa kamu menyelamatkan dirimu karena pekerjaan-pekerjaan dan kamu melakukan hukum Taurat, kamu bermoral, kamu mengasihi istrimu, mengasihi papamu. Itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan diri. Kenapa? Nah, ini pengertian ini yang kita kadang-kadang nggak belajar ya. Perhatikan. Ini perumpamaan 10 hukum Taurat. Ada 10 perintah. Nah, ini kebaikan. Ada 1000 kebaikan. Ya, goodness. Itu kan kebaikan. Nah, 1 sampai 999. Ya. Terus ini terakhir 1. 1 itu kan 10.000, 1.000 kan. Nah, ini kan lengkap. Ya, dari 1 sampai 9.000. 1. Ini hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Di akhir Tuhan mengatakan, kamu melanggar 1 saja hukum Taurat, yang ke-10, jangan kamu ingini istri orang, gitu kan? Kamu berdosa. Berdosanya bukan hanya pada perintah ke-10. Dosanya kepada siapa? Hah? Ini kan ke-10, 1 sampai 10. Nah, kamu melanggar yang ke-10. Jadi kamu berdosa, kamu melanggar ke-10. Bukan. Alkitab mengatakan, orang-orang Yahudi sudah tahu jelas, dan kita yang berkristen kadang nggak tahu. Kalau kamu melanggar 1 hukum, artinya kamu merusak semua hukum. Kamu melanggar semua hukum. Loh Pak, kan saya cuma mengingini, kok saya menyembah berhala? Ya kamu nggak ngerti, karena ini rohani. Kalau kamu mengingini, artinya kamu nggak taat dengan Tuhan. Kamu tidak menuhankan Tuhan. Kalau kamu mengingini, berarti kamu tidak menghormati akan tata cara Tuhan. Kamu menyebut Tuhan dengan sembarangan. Dan itu semua rentetan semua. Sebelum Taurat itu bukan satu persatu. Itu hukum Allah. Satu kesatuan. Satu kamu salah, itu melanggar semua. Kenapa seperti itu? Karena Allah. Nah ini. Loh Pak, dia kan berbuat baik. Iya betul. Tapi kebaikanmu itu
Sempurna nggak? Kamu melakukan 1000 kebaikan. Ya kan? 99 kamu baik. Terus satu kali seperti Rizky Bilal. Tahu Rizky Bilal kejadian Lesti Kejora. Tempel istrinya, banting istrinya. Saya tanya siapa? Kan nggak apa-apa, Pak. Kan cuma satu yang jahat. Kan kita masih punya 99 yang baik. Mau? Jadi kamu bisa terima dosa satu ini karena kita manusia. Yalah, cincela. Nggak apa-apa lah, masih ada yang banyak. Satu nggak apa-apa. Ya kalau dia cuma salah satu, yang lainnya dia baik, nggak apa-apa, terima lagi. Nah Tuhan nggak bisa terima seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna. Ini loh konsepnya. Jadi orang Kristen yang berbuat baik itu tidak sempurna. Kebaikannya itu di dalam daging dia yang harus dikuduskan. Itu namanya pengudusan, penyucian hidup. Jadi saya berkumpul dengan Tuhan dengan dosa saya dan manusia baru saya ini yang dijamin Tuhan itu yang memimpin dan bukan manusia lama. Jadi standar Tuhan itu apa? Sempurna. Sempurna itu artinya apa? Bahasa Tuhan. Mutlak. Mutlak itu tidak tergantikan. Artinya tidak bisa diubahkan. Mutlak. Jadi kalau saya baiknya 99, 999, saya berderma, berpuasa, puasa, terus saya juga memberikan idul korban, gitu kan? Saya memberikan semuanya itu. Nah, saya tanya sekarang. Saya tanya sekarang. Satu hari saja, terus dia mengatakan pada istrinya, aduh, saya mau kawin lagi. Ini kan? Kamu tak cerai aja. Kalau nggak mau, ya cerai kita. Nah, saya tanya sekarang. Dia dosanya itu, walaupun dia baik, anaknya mulai dia orang baik, bapaknya baik, tapi di hadapan Tuhan, satu saja kamu dosa, itu layak dibinasakan. Saya tanya sekarang, coba kita pikir, Adam dan Hawa melakukan berapa dosa? Dosa apa? Jadi bukan orang-orang banyak salah gini. Oh, karena ada makan buah. Bukan. Buah itu cuma alat ujian. Bukan karena makan buah dia bisa. Kalau setiap makan buah orang dosa kan nggak benar kan? Betul kan? Tapi karena ada larangan buah itu nggak boleh dimakan dan hanya buah itu yang dilarang kan? Dan kemudian dimakan, bukan buahnya membuat dia berdosa, tapi larangan dari Tuhan yang dilanggar karena tidak taat. Nah, itu yang dosa. Dosa itu apa? Pelanggaran. Loh Pak, kenapa Adam yang dosa kok saya kena? Betul kan? Kalau saya semua kena. Loh itu sudah perjanjian Tuhan. Begitu Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh kemuliaan Allah, kebaikan Allah, dan hadirat Allah itu keluar. Dan tidak ada. Dan Adam diusir dari Firdaus. Betul kan? Diusir dari Firdaus, dan kamu hidup dengan peluhmu, dengan perjuanganmu. Dan istri kamu, perempuan, kamu namanya Hawa itu akan menderita waktu kamu melahirkan. Dan sampai hari ini. Jadi bayangin Alkitab itu ngomong sampai hari ini, itu ada di depan kita semua. Konsekuensi dosanya ada. Kita sebagai laki-laki juga sama. Kerja setengah mati. Pak, saya kepingin istri saya yang kerja. Ya boleh. Ya kan? Tapi jangan jadi manusia kamu. Jadilah kucing gitu kan. Yang jadi manusia. Karena apa? Karena manusia sudah dibuat dan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kamu melanggar dosa, nah ini akibatnya. Ya. Jadi kita tahu jelas ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 6. Ialah 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Yang diatur, yaitu Taurat itu kan, yang tertulis yang sudah diberitakan Tuhan. Tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini bedanya. Ya, itu ada di YouTube saya, perbedaan perjanjian lama perjanjian baru, hukum dalam daging dan hukum dalam roh itu apa? Nah, ada sekitar 7 poin ya, 7 poin penting sekali. Dan yang pertama adalah istilah baru itu apa? Istilah baru itu bukan baru yang baru dan tidak ada kemudian muncul sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada. Enggak. Perintah baru itu adalah perintah yang ada dalam Ulangan 6. Tuhan Yesus mengutip perintah yang ada yang lama.
Kenapa baru? Nah, kamu baru kenapa? Karena yang melakukannya bukan kamu. Siapa yang melakukannya? Yang taat Tuhan Yesus. Nah, itu yang baru di sana. Barunya kenapa? Karena bukan kamu yang melakukan, usahakan, bukan. Aku yang melakukan dan aku taat sampai mati kayu salib, dan ketaatan saya, nah tak berikan pada kamu, tak imputasikan istilahnya, tak tanamkan. Jadi kamu sekarang dianggap, diperlakukan sebagai orang yang benar, dibenarkan. Pak, saya dibenarkan, jadi dosa saya gimana? Jadi dosa-dosamu yang kamu lakukan dalam daging itu akan diterima Tuhan, disalibkan, diterima Tuhan, disalibkan terus menerus sampai tuntas dan sampai kamu menerima tubuh yang baru. Wah, enak Pak? Iya. Jaminan orang Kristen adalah dosanya tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan. Ngerti ya? Dosa tidak bisa menaklukkan kasih. Kasih menaklukkan dosa. Itu artinya dosa tidak bisa menutupi kasih, tapi kasih menutupi dosa. Menutupi itu artinya menguasai, menaklukkan. Jadi bisa ngerti jelas ya. Nah sekarang kita lihat ini ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus, nah ini, ayat 14, 13. 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Nah ini ayat ini penting. Mengapa orang Israel sampai hari ini tidak percaya pada Tuhan Yesus? Jawabannya ini, Rasul Paulus yang jawab, karena Rasul Paulus adalah orang Israel, dia orang Yahudi. Betul kan? Dia pernah buta, dia pernah nggak ngerti tentang Tuhan Yesus, dia pernah membabi buta, membunuh orang-orang Kristen. Dia menuliskan ini sekarang, karena dia sudah terbuka. Apa yang dia tuliskan? 14. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, dan sampai nanti Tuhan bukakan di akhir zaman, sampai hari ini selubung penutup itu masih tetap menutupi mereka, menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama. Jelas kan? Kitab perjanjian lama tanpa disingkapkan, tanpa Kristus. Nggak ngerti mereka. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kalian harus bersyukur. Kenapa? Kalian mendapatkan satu pelajaran inti firman Tuhan, Christ Center, Christ the Revealer, the Interpreter, dan Christ itu sebagai fulfiller. Revealer, Interpreter, Fulfiller. Dan pengantara kita, mediator. Nah ini kalimat ini. Jadi kalau tanpa Kristus, tanpa kita mengenal Kristus, tanpa mengenal akan kehidupan Kristus dan bagaimana pekerjaan dan terakhir di kayu salib menderita mati dan darah dicurahkan, tubuhnya dipecahkan dan dia kemudian mati bangkit. Tanpa ini seluruh kitab perjanjian lama itu terselubungi semua. Sampai hari ini orang Israel nggak percaya Tuhan Yesus, berarti dia tidak bisa menggenapi, melihat penggenapan firman Tuhan. Sedangkan kita bisa. Saya tanya sekarang, Pak, kalau orang Israel bisa, berarti kan nggak bisa diselamatkan. Kalau nggak bisa, iya. Nah saya tanya sekarang, Pak, Abraham itu diselamatkan nggak? Kan dia belum tahu Tuhan Yesus. Jawabannya diselamatkan. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Yesus dalam hatinya, dalam imannya. Kok tahu? Ibrani pasal 11 dan 12. Coba kita lihat ya, Ibrani pasal yang ke-11. Ya. Kita lihat ini. Ya. Coba kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Abraham melakukan dosa enggak? Oh, banyak. Penipuan, ya kan? Dia nipu pada Raja Eliezer, masih ingat? Abimelek atau ya? Nah, Raja Fir'aun itu ya, dalam perjalanan. Dia menipu apa? Bahwa Sarah itu bukan istrinya, tapi adiknya. Dan akhirnya Sarah mau dikawinin, mau diperkosa kan? Mimpi, dan Tuhan kasih mimpi yang
menakutkan dan dikatakan kalau kamu sentuh dia, aku binasakan kamu sekarang. Kaget dia, dipanggil Abraham. Kamu ini siapa? Kok aku mendapatkan satu dewa datang dan mengancam saya? Baru Abraham cerita, oh iya ini istri saya. Gila kamu, mati kamu kami. Wah, ketakutan kan? Berarti orang-orang itu masih ada pikiran secara moral itu masih bisa ngerti, tetapi karena nggak tahu, kan memang nggak mau tahu kan. Dan waktu mereka mengambil Sarah itu, si raja ini, Raja Firaun ini kan, Raja Mesir itu, apa yang terjadi? Itu melanggar seluruh daripada rencana Allah. Nggak mungkin. Maka Tuhan turun tangan dan mengancam orang ini. Dan berkali-kali kan seperti ini kan, masih ingat kan cerita-cerita seperti ini kan? Ada orang istrinya siapa? Herodes yang juga sama. Kamu jangan turut-turut, itu orang pilihan Tuhan. Jangan nanti kita mati semua di sini. Dan ada orang-orang yang hatinya itu gelisah semua dan diancam dengan mimpinya itu. Ya, karena iman. Nah, dikatakan di sini, ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik kerusakannya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tuju. Nah, ini. Perhatikan ya, ayat 10. Ini bagus sekali. Ya. Karena iman juga, ia juga dan Sarah, perhatikan, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, yang mati, pucuk artinya mandul ya, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, di sini ya. Nah, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing pendatang di bumi. Jadi itu sudah ada melambai-lambai. Jadi sudah lihat siapa itu kan. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan dikatakan di sini, tanah air apa itu? Ya, kita lihat ya, tanah air surgawi. Nah, surah di sini. Nah, ini ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Adam itu melihat bukan cuma keturunan ya, tapi dia melihat satu kota besar, satu kumpulan yang luar biasa, dan itu eskatologi. Karena iman, maka Abraham taat kala dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Malah Ishak disuruh persembahkan, maka habislah. Terus mana keturunannya? Nah, suruh bunuh Tuhan. Nah, Tuhan yang janjikan malah Tuhan suruh bunuh. Karena ia berpikir, nah ini iman dia kepada Kristus, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Wah, kok tahu Pak? Ya tanya Abraham. Ini kan dari Tuhan. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Ya, seakan telah menerimanya. Ya, oke, kita lihat sekarang ya. Ayat Matius pasal 12, kembali Matius 12. Nah, kita selidiki ini ya. Ayat 24. Ayat 24 25 adalah argumen analogi. Nah, kita boleh menggunakan argumen analogi. Ya. Apapun boleh dilakukan seperti Tuhan Yesus ya. Walaupun Tuhan Yesus itu sempurna, kita kadang-kadang nggak sempurna. Nah, analogi itu diizinkan. Kamu berkhotbah juga memberikan analogi boleh. Ya, saya sering memberikan ilustrasi ataupun perumpamaan, cerita-cerita yang mungkin mempertajam panggilan seseorang dengan cerita misi semua gitu ya. Adoniram Judson. Nah, itu kalian coba Nah, itu diselidiki di Google banyak sekali. Perhatikan. Jadi kalau ada orang-orang yang merasakan dirinya itu menderita dan lain-lain, saya pakai ilustrasi khotbahnya itu khotbah Allah mengasihi dan
kesetiaan Allah mengasihi dengan kita mengasihi Allah. Nah, Adoniram Judson ataupun David Livingstone atau William Carey atau yang lain banyak sekali yang selama hidupnya, kalau kita lihat selama hidupnya, dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Tahu David Livingstone? Itu rompal, hancur karena dia dicabik oleh singa. Kan dia ke Afrika kan? Jadi dia pernah ditangkram oleh singa. Jadi ininya dan belakangnya itu cabikan semua. Dan waktu dia di satu universitas, kalau nggak salah di Harvard atau Oxford, saya lupa. Nah, dia bukakan dan waktu dia diundang, dia buka dan dia telanjang. Jadi dadanya itu telanjang dan dia tunjukkan pada orang. Wah, semua orang kaget semua. Nah, waktu dia menunjukkan badannya itu akhirnya membuat beberapa orang yang ikut itu digerakkan Tuhan menjadi misionaris ke seluruh dunia. Dan itu orang-orang pintar semua. Jadi kadang-kadang Tuhan itu membuat David Livingstone hancur seperti itu badannya. Supaya apa? Dia dipakai di dalam sekolah itu dan menjadi saksi dan menggerakkan puluhan orang akhirnya mau ke Afrika, mau ke China, termasuk yaitu Hudson Taylor. Itu dari mana? Dari contoh David Livingstone. William Carey juga sama. Nah, Adoniram Judson ini sama dengan William Carey. Adoniram Judson ini punya istri 3, bukan istrinya 3 ya. Istri mati, punya lagi mati, punya lagi mati, dan semua anaknya hampir mati semua. Hanya ada sisa 3, Mas. Sekitar lebih daripada 7 anak, 8 anak lah tepatnya. Itu mati 5, terus 3 yang hidup. Dan 1 terakhir mati, tinggal 2. Mas. Nah, saya tanya sekarang, waktu kamu melayani, kita melayani dengan apa? Dengan menggunakan gambaran-gambaran analogi. Supaya menyentuh hati orang dan membukakan hati orang itu. Termasuk analogi itu punya tujuan bermacam-macam. Ya, skakmat, tahu skakmat? Membuat orang nggak berkutik dan kemudian Tuhan Yesus memberikan cerita-cerita seperti itu. Membuat orang akhirnya tambah jengkel, menutup pikiran mereka. Nah, itu tujuan perumpamaan itu apa? Sebenarnya cuma satu, ya. Tuhan Yesus memberitahukan pada kita tujuan perumpamaan. Jadi, kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan? Itu Matius 13. Coba kita lihat ayat 13. Ini diapalin ya. Tujuan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, analogi, metafor dan semuanya. Saya baca ya. Matius 13 dan 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi tujuannya apa? Tahu perumpamaan itu. Tujuan perumpamaan Tuhan Yesus itu apa? Mereka ngerti. Mendengar. Terus dipikir-pikir. Gak ngerti. Mereka melihat. Nggak nanggap. Dikatakan di sini. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak mengerti, mendengar tidak mengerti, melihat tidak tanggap. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan juga memberikan ilustrasi membuat orang apa? Semakin nggak ngerti. Jadi kamu semakin menjelaskan pada orang tentang Yesus, dia semakin nggak ngerti. Semakin dablek, semakin ngotot, semakin marah dengan kita. Kenapa? Ya karena itu. Dan kalau Tuhan lembutkan, ya puji Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kenapa saya mengatakan perumpamaan? Untuk menutup hati bangsa Israel. Jadi kita harus tahu, apologetika yang berhasil bukan cuma orang begini ya. Wah, saya ngerti sekarang Tuhan Yesus, puji Tuhan, saya percaya. Ayo percaya. Oke, ayo kita berdoa, kita percaya. Wah, apologetika Pak Agung berhasil. Kenapa? Dia bertobat, dia ngerti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus paling nggak berhasil kalau ngomong gitu. Kenapa? Semuanya nyalibkan dia. Betul. Apa berhasilnya? Kalau berhasil kan, oh hosana, hosana, di tempat mau tinggi kamu raja kami. Wow. Nah, itu berhasil. Begitu dia naik ke kayu salib, salibkan dia. Siapa kamu? Raja terkutuk gitu kan? Ngamuk-ngamuk kan mereka semua kan? Nah, sama dengan kita. Jadi urusan orang menerima dan tidak menerima waktu kita berdebat, kita mempertahankan iman kita bergantung sepenuhnya pada Roh Tuhan. Jadi saya banyak disalah ngerti. Orang pakai metode EE, tahu kan? Wah, katanya supaya orang bisa ngerti dan saya ngomong
Saya tidak anti metode, tapi kamu tahu nggak? Apakah metode itu pasti membuka hati orang? Firman Tuhan mengatakan, penginjil yang paling tidak berhasil, itu Tuhan Yesus sendiri. Betul kan? Seluruh bangsa tolak dia. Seluruh bangsa hukum dia. Seluruh bangsa salibkan dia. Termasuk kita semua menyalibkan Tuhan Yesus kan? Dalam arti dosa kita kan? Nah, kalau kita ngomong berhasil dan tidak berhasil, ya nggak bisa. Kenapa? Karena buktinya adalah waktu Tuhan Yesus bangkit. Nah, baru dia memilih orang-orang itu akhirnya mengenal dia. Maria Magdalena, orang berdosa, berzina, dirasuki setan. Betul kan? Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang banyak sekali berdosa, dan orang semua 500 orang itu kemudian percaya pada Tuhan Yesus. Melihat pada Tuhan Yesus dan percaya dia. Dan kemudian mengabarkan Injil, 3.000 orang bertobat. Betul kan? Dan itu buahnya, waktu dia mati, apa keberhasilan nggak ada. Tapi waktu dia bangkit, waktu selubung itu dibuka, pikiran daripada Kleopas dengan temannya kan, maka begitu Tuhan Yesus membagi-bagikan makanan itu, pikiran mereka akhirnya terbuka. Oh, dia tahu Tuhan Yesus. Nah, kita membutuhkan the second coming of faith. Apa itu? Bukan iman karena tradisi kita, bukan iman karena kita belajar Alkitab di gereja, bukan. Tapi kita memiliki iman yang berelasi dengan Kristus yang langsung. Itu namanya pertobatan sejati. Bukan pertobatan asal atau penyesalan. Kamu harus cari ini. Saya ini bertobat enggak sebenarnya? Saya ini betul-betul dapat hidup baru enggak sekarang? Saya beri contoh, kasus-kasus kita yang ada. Orang bisa berzina, terus kemudian mahasiswa bisa seperti itu. Saya tanya sekarang, apa mungkin kalau mereka mengenal Tuhan bisa seperti itu? Kalau mereka sudah sadar, kan nggak mungkin. Contoh aja, kamu nyuri makanan sama gitu kan, diam-diam kemudian makanan banyak, kamu yang lain belum makan kamu ambil gitu kan, bahkan sampai 3 kali gitu. 2 temanmu nggak kebagian gitu. Nggak mungkin kamu bisa lakukan itu. Kenapa? Ya kamu tahu diri, kamu ngerti siapakah dirimu dan kamu tidak mementingkan dirimu, orang lain. Bahkan kalau perlu kamu kurang makan, kasih nasinya supaya kamu kenyang. Nah, itu namanya orang-orang yang sudah berubah, orang-orang sudah tahu bagaimana mengikut Tuhan. Beda dengan apa? Orang yang rakus kan. Yudas itu tiap persembahan dia simpan semua. Yohanes yang membuka, yang Yohanes kitab Injil kan, Yohanes yang beritahu apa? Yudas melakukan itu bukan karena dia baik. Oh, ini kalau gini-gini dicurahkan gitu kan, minyaknya narwas itu mahal untuk orang miskin. Nah, tujuan dia baik kan untuk orang miskin, tapi sebenarnya untuk siapa? Diambil sendiri. Masih gitu ya, masih seperti itu, duitnya banyak. Jual Tuhan Yesus lagi. Itu dosa yang nggak ketulungan, dosa masuk neraka. Nggak bisa berubah. Yudas itu dosanya dan hatinya tidak berubah. Loh Pak, kok bisa jadi rasul? Tanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Sudah ditetapkan. Akan menjual 30 keping perak. Kan ada ayatnya itu semua kan? Nah, ini kita belajar ya. Oke, kita lihat ayat yang selanjutnya. Ya, pembuktian melalui cara yang kontradiksi, yang nggak masuk akal. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan, kalau iblis ngusir iblis, nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia akan terpecah, dan iblis tidak akan terpecah. Kerajaannya adalah kerajaan, kegelapan. Tujuannya melawan Tuhan semua. Tapi dia kompak, dia tekun, dia rajin, dia pantang menyerah, pantang mundur. Wah, itu iblis. Tuhan Yesus dicobai selesai. Apakah selesai? 3 pencobaan? Enggak. Terus dia pakai terus. Termasuk di dalam dia pakai siapa? Petrus. Semua orang dibawa kayu salib. Kamu, tua-tua itu kan, kamu bisa menyelamatkan orang, selamatkan dirimu. Kan itu persis dengan iblis. Kamu kan anak Allah, kamu lapar. Ayo pakai kuasa Allah, jadikan batu jadi roti. Tunjukkan kamu anak Allah. Nah, itu kejatuhannya di situ. Kalau dia tunjukkan, iblis menang. Tapi kan enggak. Iblis akhirnya nggak bisa menang. Dan iblis tahu nggak akan bisa menang dia. Ngelawan Mesias nggak akan bisa menang. Tapi karena dia iblis, dia pantang menyerah. Tahu? Jiwanya iblis itu apa? Gigih. Tahu gigih? Bukan gigih ini. Gigih. Terus. Sampai mati. Bajingan itu sampai mati. Ya.
Nggak pernah kenal mundur, wah, ndablek aja terus. Orang kalau ndablek terus gitu, kayak iblis. Ya, nggak berubah. Ya, iblis dia. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat Matius 13:15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku, ini Tuhan Yesus ngomong. Ini Tuhan Yesus sendiri ngomong. Aku menyembuhkan mereka. Jadi selama ini yang berbicara dengan bangsa Israel di 40 tahun di padang belantara, padang gurun itu siapa? Tuhan Yesus sendiri, karena dia ngomong, aku. Firman itu datang. Firman itu siapa? Kristus. Jadi selama ini kita tahu, selama kita membaca Alkitab, Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan gitu. Siapa dia? Malaikat itu siapa? Gideon ketemu dengan malaikat Tuhan. Samson ketemu malaikat Tuhan. Dan beberapa orang-orang yang ketemu malaikat Tuhan. Baru kita tahu apa? Wah, berarti itu prainkarnasi Kristus. Jadi Kristus bisa menjadi seperti manusia dan bergumul bergulat MMA. Ya kan? Untung nggak di Smackdown itu. Yakub begitu Smackdown rompal semua itu, protol semua kan, tulang-tulangnya gitu kan. Dia ngotot itu kan. Namanya Israel itu artinya Yakub itu apa? Ngotot. Artinya Yakov. Ngotot artinya apa? Nggak mau bertobat. Maka Yakov, kov itu artinya apa? Berubahlah hatimu, bertobat. Jadi Yakub itu orang yang tidak bisa bertobat. Keras hati, keras kepala, tegar tengkuk, yaitu Israel. Ya itu ya Yakub itu akan dijadikan Israel, orang yang bisa memuja Allah, menyerukan Allah, umat yang mengagungkan Allah, yang memiliki lagi hubungan dengan Allah dan yang hatinya penuh dengan damai. Shalom. Itu Israel. Sebenarnya kalau kalian belajar ya, makanya saya sering kali ngomong, kalian belajar, kalian teliti setiap kata Ibrani itu, kalian selidiki dari kamus-kamus. Kalian akan dapat berkat banyak sekali. Saya waktu ketemu Profesor siapa ini dari Westminster itu ya, dan waktu mengajar itu, dan waktu memberitahukan, dan dia beritahukan apa? Kamu harus belajar ketelitian di dalam diksi. Profesor Yosef Tonggasam. Jadi kamu kata-kata itu harus tepat mengerti supaya kamu bisa menguraikannya dengan baik. Dan banyak pendeta, hamba Tuhan, pelajar, teolog-teolog itu tidak belajar ketelitian istilah-istilah. Kemarin saya khotbah minggu, logitusomai dengan dikayusuni, dengan rematos atau dengan impartasi, itu bukan firman Tuhan. Ada orang ngomong, saya impartasikan. Itu firman Tuhan nggak ada seperti itu. Tapi kita sehari-hari ngomong apa? Wah, rema, menjadi rema kita, gitu kan? Oh, Pak, diimpartasikan. Kita banyak hamba-hamba Tuhan tuh ngarang-ngarang cerita nggak ada dasar Alkitabnya, ngawur semuanya. Dan waktu kamu teliti apa itu rema, kamu selidiki dalam kamus kan ada kan? Rema itu apa? Baru kamu tahu ini kan nggak cocok dengan orang ngomong ini ngajarannya. Memang, dan hampir semua pengajaran secara ini ya, secara sehari-hari di gereja-gereja itu istilah-istilah itu banyak ngaco balok. Saya beritahu, kepenuhan Roh Kudus nggak ada itu di Alkitab. Yang ada kepenuhan Kristus ada. Roh Kudus tidak menjadi sesuatu seperti Kristus yang memenuhi kita. Bisa ngerti kamu? Kepenuhan Kristus betul memenuhi saya, tapi kepenuhan Roh Kudus bukan. Kepenuhan Kristus yang akan dipakai Roh Kudus memenuhi kamu. Kamu dipenuhi Roh Kudus artinya bukan Roh Kudus yang memenuhi kamu, bukan. Kristus yang memenuhi kamu dan Roh Kudus pakai Kristus, perkataan hidupnya semua, dan kamu menjadi milik Kristus. Nah, itu siapa yang membaptis Roh Kudus? Bukan Roh Kudus. Siapa? Yohanes Baptis ngomong. Loh, nggak tahu ayatnya di mana. Coba kita lihat. Ya. Ya. Nah, itu kan. Kita lihat Matius 3:16. Nah, orang-orang pikirnya Roh Kudus membaptis Roh Kudus. Enggak.
Banyak pendeta mau malah jadi Tuhan Yesus, membaptis Roh Kudus lagi. Iya kan? Aku membaptis, Matius 3:13 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, jelas. Tetapi Yesus Mesias yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, mega dunamis daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu. Nah, bukan baptis ya, membaptiskan kamu. Bentuknya menjadi bentuk yang menetap. Dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi bukan Roh Kudus membaptis Roh Kudus. Bukan. Ayo kita dibaptis Roh Kudus. Ya, salah. Kita dibaptis oleh baptisan Tuhan Yesus. Pertobatan. Dan barulah saya bisa dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Karena kematian Kristus dan kebangkitannya itu dipakai untuk membaptis kamu. Siapa yang membaptis kamu? Tuhan Yesus. Membaptis dengan apa? Roh Kudus. Dia memberitakan Roh Kudus supaya memenuhi kita dengan seluruh hidupnya. Jadi bukan dibalik. Dia memenuhi kita, terus Tuhan Yesus yang kemudian seperti Roh Kudus memenuhi kita. Bukan. Tuhan Yesus menetap diri kita, nah Roh Kudus memakai seluruh dari karya Kristus ini untuk apa? Memenuhi kita tiap hari. Menyempurnakan kita. Itu di situ. Jadi bukan Roh Kudusnya yang menjadi subjeknya menetap dalam diri kita, tetapi Kristus yang menetap dan Roh Kudus melalui tubuh darah Kristus itu dia kemudian memenuhi kita. Jadi yang memenuhi kita itu siapa? Kepenuhan itu bukan kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus. Kenapa bukan kepenuhan Roh Kudus? Nah, ini perhatikan. Katanya, Roh Kudus ada dagingnya enggak? Bagaimana bisa memenuhi kita? Roh Kudus memenuhi kita gimana? Harus ada berdarah daging kan? Nah, siapa yang berdarah daging? Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus ini memakai darah daging Tuhan Yesus, baptisan kudus itu, kemudian mengimputasikannya, menanamkannya, menganugerahnya, menetapkannya, dan mendiamkannya di dalam hidup kita. Dan disitulah Roh Kudus berdiam, memakai tubuh darah Kristus, mendiami kita dengan apa? Bait Allah yang baru, tubuh dan darah Kristus. Ini pengertian ini kok tahu Pak seperti ini? Ya itu tadi karena diksi. Kalau nggak tahu bingung kita. Gimana Pak, bingung saya. Pendeta saya ngajar gitu. Kenapa bingung? Ya karena kamu dibingungkan oleh hamba Tuhanmu. Maka kamu harus kembali pada firman Tuhan. Semua ajaran itu saya cek semua. Ini harusnya pelajaran ini pelajaran dari Pak Andreas kan, bagian bahasa Yunani Ibrani kan. Itu pentingnya Ibrani Yunani itu penting sekali. Walaupun nggak perlu sampai sedalam apa Ibrani Yunani kan, kamu bisa mengenal bahasanya, kamu bisa membacanya, kamu bisa dan ada kamus-kamusnya itu sudah cukup. Ibrani itu kalau kamu mau jadi ahli Ibrani silakan, sampai tahu detailnya Hipiel apa itu silakan. Tapi paling tidak kamu punya toolsnya, kamusnya, leksikonnya semua tahu, dan apa semua artinya udah cukup. Kenapa? Karena kita bukan ahli bahasa Ibrani Yunani. Tapi kamu tahu semuanya itu, dan kamu pakai bahasa itu, dan itu melindungi kamu dari apa? Penyesatan, penyelewengan, dan kamu nanti akan dihakimi Tuhan. Semua pendeta ngajar salah, itu dihakimi Tuhan. Loh. Saya pun kalau ngajar saya salah, ya saya harus siap untuk apa? Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Pembuat kejahatan kamu. Sesat semua kamu diajar itu, kamu ajaran itu menyesatkan orang semua. Erastus Sabdono itu begila lagi. Philip Montova, sama aja sama gedengnya semua itu. Gautong nih, wah itu lebih lagi dunia roh lagi kan. Saya kadang-kadang lihat orang-orang itu gimana ya? Yesus bukan Tuhan, hanya Bapa yang Tuhan. Dan ada bukunya, ada videonya, ada YouTube-nya lagi. Karena saya ngomong gini apa? Karena ada orang tanya saya. Apalagi yang siapa? Pak Philip itu kan pernah ke neraka berkali-kali. Wah, saya tanya, ada nggak orang yang pernah ke neraka? Nabi siapa coba sebut? Rasul siapa sebut? Ayo sebut siapa? Kok beraninya orang sangat pendeta sekarang ngajar dia ke neraka? Terus nggak mati lagi.
Dan ceritain neraka itu apa gitu. Waktu kamu ceritain neraka apa? Oh, ada orang begini. Itu semua Buddha semua. Tahu Buddha nah ini kapan-kapan kita pergi ke Kuil Putih, Bandung. Di atas Lembang. Itu di bawahnya orang-orang yang berdosa berzina. Maaf, alat kemaluannya itu digigit anjing. Jadi kamu berbuat dosa apa? Ya itu yang disiksa. Pikiranmu, ya pikiranmu kan akhirnya dikasih apa? Kayak apa itu bukan air ya, kayak belerang gitu kan, ditaruh di kepalamu. Itu macam-macam itu penyiksaan neraka itu. Nah, saya terus dengar orang, waktu dulu pertama kali orang Korea, Chu Thomas namanya. 25 kali ke surga ke neraka. Wah, itu kan bukunya laris, 2 juta lebih laku. Terus saya dikasih, saya lihat baca. Susah ngomong. Ini bukan surganya Alkitab, ini surganya orang Buddha, orang-orang Hindu. Kenapa? Karena itu surganya semua kayak gitu. Diceritakan, oh di sini ada ini. Salah semua. Di sana ada binatang-binatang. Di surga binatang gimana? Binatang itu berhenti di bumi. Semua nafasnya berhenti di bumi. Hanya manusia yang ke atas. Itu pengkhotbah ngomong gitu. Loh, Pak, Elia kan pakai kuda, Pak. Gitu. Loh, itu kan bukan kuda, itu adalah penyertaan kuasa daripada Allah yang membawa itu seperti kereta yang bernyala itu kan. Apakah itu kemudian keretanya di sana di mana parkirnya, Pak? Bukan. Jangan aneh-aneh kamu. Ada parkiran kuda gitu kan, stolnya ada di sana. Terus rumputnya di mana di sana? Dan kamu. Tuhan Yesus ditanya. Tahu ya cerita? Ini ada orang ya, istrinya mati. Mati kan istrinya. Terus adiknya, ini kan kakaknya, adiknya bertanggung jawab yang ke-6. Kawin dengan dia, adiknya mati. Adiknya ke-5 tanggung jawab. Terus sampai ke-7 orang. Terus dia tanya pada Tuhan Yesus, suaminya siapa di surga? Tuhan Yesus katakan, kamu sesat. Karena di surga bukan soal ini kawin mengawin itu bojone sopo ini. Nggak ada itu. Di surga suami istri berhenti semua. Hubungan bapak anak itu berhenti semua. Yang ada apa? Bapak surgawi dengan kamu dan persaudaraan kita dalam Kristus. Dan kita semua tahu, oh ini anak saya, tahu semua tahu. Karena masa lalu kita ada. Tapi hubungan kita baru bersih, hubungan yang kudus, tidak ada dosanya. Dan hubungan itu akhirnya ditarik ke hubungan bapak anak surgawi. Dan Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini penting. Makanya kita berapologia. Mamanya datang. Guru, mamamu datang. Ayo. Maksudnya itu apa? Hormatilah mamamu kan. Itu datang juga datang. Ayo, kamu ya berhenti dulu sambut mamamu. Tuhan Yesus ngomong, siapa mamaku? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Apa dia ngomong? Bapa, bukan. Kehendak Bapa di surga. Nah, saya tanya sekarang. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar apa? Bukan soal Bapak Ibu jasmani, bukan. Bapak surgawi dan kita semua menjadi satu manusia baru, hubungan baru, dan hubungan itu adalah hubungan semua melambangkan hubungan Bapak, anak, dan anak-anak yang kita, anak-anak surgawi yang diangkat anak itu. Maka Paulus mengatakan dalam pernikahan, kamu tahu nggak rahasia suami istri waktu mau diberkati Tuhan, itu rahasia Kristus dengan gerejanya. Jadi kalau kita sudah di surga, suami istri sudah nggak ada. Yang ada apa? Kristus dengan gerejanya, istrinya. Dia adalah suami. Dilambangkan dengan suami istri. Bisa ngerti maksudnya? Jadi kasih yang terdalam itu akan kamu miliki jauh lebih dalam daripada suami istri. Ini kasih Bapa Allah surgawi. Di dalam Kristus yang mengasihi kita. Aduh, itu kasihnya luar biasa, nggak terbayangkan. Kita penuh sukacita. Jadi gambaran-gambaran itu dipakai. Bukan berarti, ya tadi itu kan, ada anjing, ada kucing, ada ini di surga. Oh, ada keretanya, bukan. Itu semua adalah satu penglihatan, vision. Vision itu dipakai selesai, sudah nggak ada lagi, nggak ada. Di surga ada nggak itu? Nggak ada. Itu semua milik dari Allah. Dan Allah ungkapkan selesai, diambil, sudah selesai. Apalagi orang Katolik mengajar ada bayi yang punya sayap, tahu nggak? Yang lucu kan? Kan patung-patungnya banyak. Nah, terus ada orang tanya saya, ibu-ibu, Pak, anak saya di sana gimana saya kenal, Pak? Dia kan belum lahir saya buang, aborsi kan? Nah, gimana saya kenal? Itu anak aborsi kan banyak, nanti bingung saya.
Bayi-bayi siapa bayi saya gitu? Enggak, Bu. Seluruh bayi yang ada sampai kita semuanya itu menjadi manusia seperti Adam, dewasa semua. Tidak ada bayi di surga. Bagaimana ada bayi? Sempurna. Artinya kamu manusia sempurna. Terus anakmu nanti gimana? Ibu nanti dikasih tahu Tuhan. Ini anakmu yang dulu tahu. Kita tahu semuanya. Wah, kok bisa, Pak? Kan kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Saya beritahu. Elia dan Musa dipanggil Tuhan. Di puncak kemuliaan, kan? Bukit kemuliaan. Murid-muridnya tahu semua. Oh, ini Musa, ini Elia. Kok tahu? Mengenal aja belum? Tahu mereka identitasnya. Kenapa tahu? Ya Tuhan kasih tahu. Kita diberi kemampuan kemahatauan Tuhan dan kita tahu semua. Ini Daud siapa, kita kan tahu Abraham mukanya kayak apa. Tahu kita semuanya. Tahu semua kita. Dan mukanya bukan seperti yang dilukis orang-orang itu, jenggotan gitu kan. Abraham enggak, nanti betul-betul manusia sempurna. Bagaimana bentuknya? Bercahaya loh. Tubuh kita bercahaya loh. Hebat loh. Nggak kebayang kan? Dan kita, nah ini lebih aneh lagi. Ini kalau saya cerita, anak sekolah minggu senang kalau saya cerita. Kamu bisa terbang tanpa alat apapun. Karena kamu tidak terdeteksi dengan gravitasi semuanya. Maka waktu kita menyambut Tuhan, menyambut di udara kan? Ada pertemuan di udara. Nah kita pausia. Wah, orang-orang yang takut ketinggian, kencing-kencing dia. Anak-anak kecil, nggak mau ke surga, kenapa takut katanya. Nah, nanti takutmu itu hilang semua. Saya kemarin diberitahu ada satu orang naik ke Xinjiang. Nah, Xinjiang itu satu tempat di China. Itu di YouTube ada kan? Itu jembatannya kaca. Begitu orang tua dijak, ayo jalan gitu, nggak dikasih tahu bawahnya. Begitu dilihat ke bawah, kencing dia. Sampai anak-anak, ada anak kan dituarin tarik nggak mau. Itu kenapa? Ya karena kita terikat dengan gravitasi. Ketakutan kita kan ada itunya. Orang nggak mungkin nggak takut. Coba kamu di atas yang tinggi 100 meter terus gini, pasti takut kan? Apalagi anginnya gitu kan. Tapi setelah Kristus bersama dengan kita, waktu Yesus terangkat, aduh, itu kayak kita jadi, maksud saya gini, seperti burung tanda. Kita punya tubuh itu, waduh, nggak kebayang gitu. Superman, Batman, kita jadi itu semua nanti. Film Marvel itu kecil, kita di surga ngelebihi Marvel semuanya. Manusia baja Iron Man, ya itulah. Ya ini satu pengenalan kita akan firman Tuhan itu kadang-kadang unik gitu. Logika kita itu jalan tapi masuk akal, tapi ya gimana ya? Orang nggak percaya, bisa nggak percaya kan? Yesus bangkit, tubuhnya bangkit. Saya tanya, tunjukkan saya satu orang aja yang percaya Yesus tubuhnya bangkit. Nggak ada. Semua murid nggak percaya. Perempuan pun nggak percaya, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya loh. Semua murid, semua kenal Tuhan Yesus, nggak ada yang percaya. Bagaimana percayanya? Ya Tuhan bukain pikirannya. Coba kita Lukas 24 ayat 16. Ya, Lukas 24 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa itu menghalangi? Firman Tuhan yang salah itu tadi. Konsep Mesias yang salah. Yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan itu loh. Nah itu nutupi mereka. Ini Yesus di tengah mereka. Mereka kan lihat jelas. Harusnya lihat mukanya, oh Tuhan Yesus gitu kan. Nggak kenal tetap. Ada kemuliaan baru. Tubuh yang baru. Yang tidak bisa dikenal. Tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita, yang Roh Kudus berikan pada kita itu. Nah, kita harus ingat, ini satu rahasia. Ini mau saya ajar ke beberapa pertemuan hamba Tuhan, pendeta. Saudara tahu, tubuh Roh Kudus yang berikan kita lahir baru, itu tubuh itu sempurna, memiliki cahaya. Jadi kamu sekarang kalau percaya Tuhan Yesus, rohmu itu, iblis kalau lihat kamu, dia tahu. Ada roh Allah di situ. Dia tahu benar siapa kamu.
Iblis tahu kamu ada roh Allah. Iblis tahu kamu punya darah Kristus. Dia tahu semua. Loh, kok Pak? Kok tahu Pak? Ayub. Kamu tahu nggak Mbak Ayub? Tahu. Kenapa? Wah, akan kamu jagai. Kan saya udah keliling-keliling dunia. Bayangin. Iblis kerjanya apa? Seperti singa yang mengaum. Keliling. Mau cengkeram siapa? Ya orang-orang yang mau dibinasakan. Tapi waktu lihat Ayub. Oh, tahu kan kamu anakmu ini lah. Berarti tahu. Iblis tahu siapa Abraham, iblis tahu siapa Simon, Petrus, tahu Paulus. Pernah nggak waktu anak-anak Skewa itu kan, Simon Petrus. Iblis mengatakan apa? Aku tahu Paulus, aku tahu Petrus. Kamu siapa? Langsung dirasuki mereka kan. Mereka nggak punya roh gimana? Ngaku-ngaku ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lagi. Aku udah kenal. Kamu siapa? Oh, langsung iblisnya, matilah dia. Nah, kamu kalau mengusir setan, nggak usah mengusir setan. Setan tahu begitu kamu datang, anak buah Kristus ini. Tahu dia. Apalagi mau merasuki kamu, gimana mau merasuki? Nggak masuk akal kan? Tapi ada orang percaya orang Kristen bisa dirasuki. Mana orang Kristen dirasuki? Masa Roh Kudus kalah? Darah Yesus, tubuh Kristus kalah. Oke ya, kita lihat ayat yang ke 27. Ya. Oke, ayat 27 ya. Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dia menjelaskan siapa Tuhan Yesus ini. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa. Ya dirinya sendiri. Dia jelaskan mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, di situ kan waktu 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Nah, ini perjamuan kudus kan. Mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Ketika itu perjamuan kudus itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus hilang, lenyap dari tengah-tengah mereka. Cukup. Begitu kenal, hilang. Langsung ke murid-murid. Kenapa? Hati percaya. Walaupun sekejap tak firman Tuhan dipercaya, udah dia percaya. Dia bangkit. Maka dia lari kan. Dengan semangat kan, kelupas namanya. Ke siapa? Rasul-rasul. Aku melihat Yesus. Rasul, mana? Nggak pernah datang. Mereka berkumpul kan. Pintunya dikunci semua. Mereka berkumpul, mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan Yesus tengah-tengah mereka. Hantu. Dan Tuhan bukakan pikiran mereka. Nah, itu di ayat berapa? Ini ayatnya, ya. Lukas 24 ayat 44, 45. Ya. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, maka mereka kemudian dibukakan pikirannya oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus katakan, ayat 44. Ya. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu sama dengan yang tadi kan Kleopas, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya tanya siapa? Mengerti kitab suci dulu atau ngerti Tuhan Yesus dulu? Coba. Tuhan Yesus dulu. Tadi kan murid-murid ngerti Tuhan Yesus kan? Oh, bukan hantu. Ini aku. Kenal kan secara pribadi. Dia datang kan? Baru Tuhan bukakan seluruh hidupnya dia dalam perjanjian lama. Dan dengan karunia-Nya dia membukakan pikiran itu supaya mereka ngerti apa? Jadi aku ini adalah penggenap perjanjian lama. Dan semua yang mendengarkan Tuhan Yesus dan penjelasan Tuhan Yesus ngerti semua. Oh, jadi kamu ini yang genapi semua. Yang dilihat Abraham, dilihat Musa. Nah, mereka tahu semua. Jadi saya tanya sekarang, kita berdebat, berapologetika, berdebat firman Tuhan, mereka pakai firman Tuhan, kita berdebat. Terus tanpa mereka mengenal Yesus,
Saya tanya. Bisa ngerti nggak? Jadi kita debat, ngapain sekarang kita debat? Debat usir kan? Tapi bagaimana kamu bertanggung jawab? Nah, kamu harus tanamkan apa? Kesaksian tentang Kristus, tentang Injil. Jadi kalau mereka berdebat, kamu berikan siapakah Kristus sebenarnya. Supaya mereka dibuka Roh Kudus mengenal Kristus dulu kan. Jadi kuncinya untuk kamu berapologetika, orang itu harus kenal Tuhan Yesus dulu. Kalau cuma kenal Musa, kenal Abraham, ya kayak bangsa Israel nggak akan bisa diselamatkan. Semua orang-orang yang dari agama lainnya, apalagi orang-orang Islam itu kan kenalnya kan bukan, dia tidak mengakui Yesus yang mati bangkit itu. Yesus mati aja nggak diakui. Yang mati siapa menurut mereka? Yudas menggantikannya. Jadi imannya kan sudah beda. Kita nggak bisa. Nah dia harus menerima dulu kan iman Kristus itu kan. Kalau enggak, kamu jelasin sampai mati pun ya nggak bisa. Jadi itu apa? Itu disebut sebagai pembuktian yang secara kontradiktif, pembuktian secara absurd, yang kadang-kadang nggak masuk akal, yang memang mereka nggak bisa mengerti dengan akalnya. Absurd itu ya. Jadi kita harus memiliki apa? Referensi atau inferensi. Inferensi itu seperti ini. Kamu harus memberikan clue, kunci-kunci kalimat-kalimat yang akan membawa dia mengerti tentang Kristus, tentang firman Tuhan, dan kamu berdoa pada Roh Kudus supaya dia dibukakan dengan kuasanya, dia mengerti. Kalau enggak bisa. Orang bisa ngerti firman Tuhan sebatas apa? Wahyu umum. Oh iya, kalau begitu Tuhan Yesus itu baik sekali ya. Dia mau berkorban. Dan pengertian Yesus yang cuma seperti itu tidak menyelamatkan. Wah, Yesus itu adalah orang yang baik. Dia menyatakan tentang kehidupan yang sungguh-sungguh berbahagia. Itu tidak menyelamatkan. Kalau kamu tidak percaya dia mati bagi dosamu dan bangkit untuk memberikan kamu hidup yang baru dengan kebenarannya. Nah, itu kita nggak bisa. Ya. Oke, nah, referensi itu coba kita terakhir ya. Matius 12 ayat yang ke-29. Ini referensi. Nah, coba perhatikan ya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi ini pekerjaan siapa sebenarnya? Iblis juga. Dan inferensinya apa? Dia menjelaskan kalau ini bersatu, maka yang dilakukan oleh iblis itu apa? Memasuki orang yang, ya bagaimana orang dapat memasuki seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila ia tidak diikatnya dahulu. Jadi cara iblis apa? Ikat dulu. Tuhan itu mempunyai perjanjian. Ikatan perjanjian, betul kan? Dengan darah Kristus. Nah iblis, saya tanya, ikatannya dengan apa? Darah kan? Sama-sama darah. Iblis pakai darah apa? Darah ayam hitam. Kayak dukun kan? Atau kucing. Kucing hitam. Pokoknya semuanya serba hitam. Nah, perhatikan baik-baik. Kain dan Habel. Perjanjian Allah dan perjanjian iblis. Saya tanya sekarang. Habel mempersembahkan korban persembahan kambing atau mungkin domba, binatang persembahan, dan Tuhan terima. Itu menunjukkan darah Kristus kan. Nah, saya tanya, Habel mempersembahkan apa? Dan Tuhan katakan begini, darah Habel yang di tanah berteriak menuntut aku. Betul. Dan kemudian waktu dia hukum Kain, dihukum dengan apa? Dia memberikan tanda di keningnya. Tanda perjanjian apa? Bahwa kamu orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan kemudian apa yang dia persembahkan dalam hidupnya? Dia persembahkan dunia untuk iblis. Dirinya untuk iblis. Jadi kebalik semua dengan Tuhan Yesus. Dia mempersembahkan, menyangkali dirinya. Ini enggak. Dia mengagungkan dirinya. Ini semua terbalik. Rumusnya terbalik semua. Dan iblis ini semua disebut inferensi yang kontras itu di sini. Jadi pekerjaan Allah disamakan dengan pekerjaan iblis. Iblis ngusir iblis gitu kan? Kan nggak mungkin. Tuhan Yesus jelaskan secara logika dan dia kemudian memberikan hukum secara logisnya bagaimana dan dia menjelaskan analogikanya kan? Terus penjelasan selesai,
Dan apa yang terjadi? Nah, kamu nggak mungkin menuduh aku seperti itu. Kenapa? Kamu jelas melihat aku adalah Allah sendiri. Jadi tujuan Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan itu apa? Kamu lihat saya, iblis seperti itu semua. Dan saya bisa jelaskan kamu, iblis kayak gini, gini. Nah, siapa saya? Siapa yang bisa tahu dunia iblis? Semua cara iblis. Malaikat tidak tahu. Nabi-nabi, apalagi nabi-nabi. Dan siapa yang tahu semua ini? Hanya Tuhan kan. Dan Tuhan bukakan rahasia iblis. Nah, ini perlu berseri khotbah ini kan. Rahasia iblis. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, tidak pernah mau kalah. Nah, itu kan. Yang ketiga, selalu mau meninggikan diri. Selalu ingin dipuja. Selalu ingin dipandang nomor satu. Nah, itu iblis semuanya. Termasuk di dalamnya Kristen, orang-orang Kristen, sekolah-sekolah Kristen yang mengadakan juara 1, juara 2, itu sedang membuat kita seperti iblis. Kenapa? Kita dibuat menjadi bersaing dan menghina orang lain. Orang kalau juara 1 itu dengan orang yang nggak juara, kamu pasti gitu kan? Nah, kamu aja dengan teman-teman gitu. Anggaplah orang yang kelihatan lebih bodoh gitu. Apalagi cewek, apalagi cowok gitu kan, lagi sentimenan gitu. Oh, goblok gitu. Jangan cowok kayak gitu. Itu cowok nggak kelas saya itu. Kurang pintar. Nah, ada loh. Saya dulu pernah ditolak cewek karena itu. Padahal saya kelihatan bodoh kan. Begitu saya juara 1, dilihat dia. Kamu juara ya? Kenapa nggak ngomong-ngomong? Pernah menghina saya, kamu goblok-goblok gitu kan. Sekarang begitu juara 1, dapat penghargaan. Matanya berbinar-binar ya saya. Ya itu manusia. Nah, ini yang disebut sebagai, kalau kita berkata-kata dengan orang, kita harus tahu di mana titik kelemahannya. Di mana titik kita bisa mengkomunikasikan Injil. Biasanya firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang Agora dan Tiranus, masih ngerti ya? Pertemuan di Tiranus yang di daerah itu Efesus. Nah, kita tahu Paulus itu menggunakan sesuatu yang mereka cari, yang mereka tidak kenal dan mereka sangat membutuhkan. Dan di situ ada satu tempat dewa yang tidak ada dewa, nggak ada patungnya. Dan ditulis apa kalimatnya? Kepada dewa yang tidak kami kenal. Nah, Paulus pakai itu. Nah, dewa yang nggak kenal itu, mau tak kenalin. Tuhan yang nggak kenal itu, yang kamu nggak kenal. Nah, ini Tuhan yang kamu nggak tahu itu. Nah, ini yang Tuhan yang tahu kamu. Supaya kamu tahu siapa Tuhan sebenarnya. Bukan dewa-dewa ini, bukan. Nah, di situ Paulus membalikkan itu semua. Saya kalau ketemu orang berbicara gini, saya selalu tanya referensi orang itu apa, pekerjaan apa, kesenangan apa. Dari situ saya tahu, berarti dia masuk di sini. Biar di sini. Jadi saya tidak mau pakai teknik apa itu gitu, enggak. Walaupun semua pelajar semua situ, 4 hukum rohani, terus kemudian ya buku hitam putih, masih tahu kan? Itu ada sekitar 7 hukum, ya hukum navigator juga ada. Yang sama dengan punyanya James Kennedy. Terus Thelma Ashton dari India juga ada, pakai kartu putih merah kuning itu pengabar Injil ya, itu dari India, dari Thelma Ashton, penginjil dari Inggris. Nah, itu juga pakai itu. Semua bisa dipakai, bisa. Kalau ketemu anak pakai itu boleh. Ketemu anak kecil kan? Itu, tapi kalau dewasa kurang begitu tertarik dia gitu. Anak-anak tertarik warna-warna kan? Nah, untuk anak gitu atau suku-suku tertentu yang memang menyukai warna. Tapi kalau kita sekarang dunianya sudah gadget, nggak masuk itu semuanya. Bagaimana saya bisa masuk? Wah, kamu cerita Elon Musk. Wah, ini orang kaya ini, orang ngerti ini. Terus dia cerita tentang bagaimana Mark Zuckerberg, terus Bezos itu kan, Jeff Bezos yang punya Amazon. Nah, kamu harus bisa mengimbangi orang itu berbicara tentang Joe Bezos, tentang Elon Musk semuanya. Pakailah itu untuk apa? Jembatan. Untuk memberikan apa yang mereka cari Elon Musk. Jeff Bezos itu apa? Apa dia kaya? Apakah mungkin dia akan menjadi bangkrut? Nah, iya Pak, mungkin. Sekarang Mark Zuckerberg itu kehilangan hampir 100 triliun kekayaannya. Jeff Bezos 63 triliun.
karena salah nanam saham. Kerjanya nggak jalan. Kondisi negara seperti dunia seperti ini ambruk kan. Jadi akhirnya turun dia, penjualan turun semua. Nah, kekayaannya turun. Tapi kaya nggak? Masih kaya. Kekayaannya ratusan triliun. Kalau dia cuma kurang berapa nggak masalah. Itu semua kita pelajari apa? Nah, kita harus belajar apa? Apa sih kemanusiaan? Kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa? Nah, baru kita bisa masuk. Jadi kalau kita ke anak-anak kebutuhan apa? Diperhatikan, orang tua, ditemani. Nah, kalau kita ke anak-anak, kita harus menghadirkan diri sebagai orang yang bisa mengerti mereka. Jadi jangan percaya Yesus enggak kamu. Oh, jangan gitu. Kalau nggak percaya masuk neraka, wow, malah ditempelin kita gitu kan. Ada lagi yang ngomong gini kalimatnya. Kalau mati kamu masuk surga atau masuk neraka? Kenal aja enggak, tanya-tanya mati kamu. Itu kan tekniknya EE kan? Kalimat pertama kan? Orang-orang yang peka dengan kematian, bisa marah dia. Gak ada tanya yang lain gitu. Nah, ada orang tertentu yang kamu tanya itu tersentuh hatinya, bisa. Jadi teknologi atau metodologi itu semuanya adalah sangat cair. Nggak bisa kamu mutlakkan semua orang kasih ini dijelir semua, nggak bisa. Kamu pelajari sebanyak-banyaknya, kamu terapkan dengan tepat, minta Roh Kudus terapkan. Kalau saya nggak pernah mau pakai itu. Saya mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus pakai saya dengan apapun, dengan pengetahuan saya berbicara apapun. Nah itu Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu akan dipimpin Roh Kudus dan Dia yang akan berbicara bagi kamu. Ada kan ayatnya? Jadi bukan teknologi metodologi, bukan. Jadi nanti jangan kalian ngomong, Pak aku nggak setuju EE. Hati-hati. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu ajar apa? Apalagi taktik semuanya. Ayo kita punya teknik PAUD untuk apa? Saya dulu punya banyak. Yang dari Malaysia itu banyak. Yang dinamakan 135 gitu kan. Kalau di sini kan fondasi, iya kan? Kamu diajar fondasi. Itu semua adalah satu berkat Tuhan. Tapi itu nggak mutlak. Kalau kamu ketemu orang, itu kondisinya beda-beda. Materi bisa sama kan, firman Tuhan kan sama semua kan. Tapi waktu kita bekerja, minta kuasa Roh Kudus supaya apa? Kamu diberi kepekaan dan kamu diberi kreativitas untuk menggarap. Oh di sini. Dan apa yang kamu alami di sini, bekal-bekal itu mengalir saja. Dan buahnya sangat lebat nanti. Ya. Oke, cukup. Minggu depan sebentar ya. Nanti coba dipelajari, di situ nggak ada itu. Oke. Nggak bisa. Nah. Bentar. Argumen Rasul Paulus itu di makalah ada ya. Nanti kalian baca ini. Kisah 26 ya, dibaca semua ya. Minggu depan kita belajar ini. Kisah 26. Dari 17, 18 itu pokoknya tuh. Kisah 20. Kisah 17 dan 26. Satu pasal semua, dua pasal ya. Jadi pelajari. Nah, itu bagus sekali itu. Nah. Oke.